Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, saya doakan sehat selalu di perantauan dan semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Saya tadi lihat beberapa status yang berseliweran di grup ya, yaitu tentang kawan kita yang konon meninggal karena dia sama supir taksi. Dan ini tentu menjadi berita yang sangat menyedihkan sekali ya, karena kemarin ada salah satu dari PRT juga meninggal, dan hari ini juga ada kawan kita seperjuangan dari tanah air ini juga meninggal karena konon katanya si mbak ini dalam keadaan ngelamun dan mungkin tidak konsen di dalam jalan, kemudian ada taksi. Nah ya, nah di dalam kasus ini yang paling menarik dari saya adalah ketika ada status yang membahas mbaknya yang bernama YRD ini, yang mana ia eh, kehilangan sebuah dokumen atau berupa paspor, yang mana paspor itu katanya digadaikan oleh temennya, dan dia meminta sama temannya yang menggadaikan untuk mengembalikan paspor beliau. Entah itu benar apa enggaknya, sekali lagi ada hal yang bakal kita bahas. Ini lebih penting lagi ya, daripada sebuah kejadian yang ada beberapa versi yang beredar. Namun sekali lagi kita fokus terhadap pelajaran, kejadian, dan pembahasan tentang masalah paspor ya. Kalau masalah mbaknya, kita ikut berbelasungkawa, semoga diampuni segala dosa-dosanya, semoga dipermudah segala ibaratnya adalah perjalanannya, dan kemudian diampuni segala dosa-dosanya, dan pastinya semoga dijembarkan ya kuburannya, amin. Dan keluarga yang ditinggalkan juga semoga diberi ketabahan ya atas musibah ini. Dan sekali lagi kawan-kawan, kalau ngelihat video entah itu di TikTok ataupun video lainnya, ini kalau memang lagi masih belum tahu kebenarannya, tolong untuk diberi nasihat ya, karena sekali lagi lebih baik itu ngambil sisi baiknya atas meninggalnya mbaknya ya. Sekali lagi beritanya simpang siur ya. Oke, ini yang saya bahas ini permasalahan paspor. Oke, kawan-kawan, di situ ditulis bahwa paspornya digadaikan dan ini mau dikirim, jenazahnya kesulitan, permasalahan paspornya masih dalam penggadaian. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, paspor ini adalah milik negara. Anda hanya dipinjami sementara, kemudian suatu saat nanti bakal dikembalikan kepada negara. Nah, ini paspor. Ketika paspor digadaikan, baik itu oleh orang itu sendiri maupun orang lain, itu adalah tindakan melanggar hukum. Jadi ilegal, tidak boleh paspor digadaikan ya. Dan jelas-jelas ada undang-undangnya kalau sampai ada kawan kita yang menggadaikan paspor. Oke, penting untuk dipahami kalau paspor ini adalah dokumen negara. Yang pertama, kedua, paspor merupakan identitas diri yang harus dijaga baik saat Anda di luar negeri. Jadi jangan sampai identitas Anda ini sembarangan memberikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, dilarang memindah tangankan paspor ke orang lain. Keempat, menguasai paspor orang lain adalah perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum. Karena setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian lainnya milik orang lain, maka ia bisa kena pidana penjara selama 2 tahun dan denda 200 juta. Jadi itu kenapa kalau sampai ada majikan atau teman Anda gadai paspor, atau majikan Anda menyimpan paspor, laporkan ke KJRI. Ini tindakan kriminal. Oke, mbak-mbak masih ingat masalah
paspor yang dimana ini digadaikan kepada Mr. Lee. Di situ total paspor yang digadaikan sebanyak 500-an lebih ya. Bapak masih ingat kasus tersebut? Nah, di situ kan ada sebanyak 280-an paspor wis dikembalikan pada kawan-kawan kita dan kepada orang Filipina. Kemudian sisanya 200 ya, itu paspornya ditahan. Satu untuk penyidikan polisi, kemudian ditahan oleh KJRI karena orang yang sudah menggadaikan paspor dia harus pulang ke tanah air dengan menggunakan surat perjalanan laksana paspor. Bapak masih ingat kasus tersebut? Dan itu rame banget loh, karena banyak banget ternyata kawan-kawan kita ini menggadaikan paspor kepada Mr. Lee. Ingat kasus tersebut? Nah, kalau ingat nanti komentar ya. Nah, oke. Nah, kedua yang bakal kita bahas yaitu tentang permasalahan Mbak, yang dimana konon katanya paspornya digadaikan dan ini kesulitan memulangkan jenazah beliau pada kejadian kemarin ini hari ya. Nah, dalam kasus ini benarkah kalau digadaikan jenazah tidak bisa pulang? Sekali lagi adalah kalau memulangkan jenazah atau memulangkan orang yang terkena deportasi di negara ini gampang KJRI, yaitu dengan menerbitkan surat laksana paspor perjalanan. Ini bisa, nggak usah memakai paspor, tetapi penting banget bagi kawan-kawan ini melaporkan kalau paspornya digadaikan atau ada kasus seperti ini. Itu harus melapor ke KJRI, nanti KJRI ngelapor ke polisi biar paspornya ini sekalian dimatikan. Jadi kalau dimatikan tidak bisa digunakan oleh orang lain untuk hal kejahatan atau hal merugikan kepada si pemilik paspornya. Dan untuk permasalahan dokumen semuanya nanti akan ditanggung oleh KJRI, dipersiapkan oleh KJRI dan membutuhkan proses ini sampai dengan 3 minggu. Jadi nggak serta merta balik ini hari jenazahnya, kecelakaan ini hari, kemudian ini hari balik. Jadi harus ada proses dulu nggih. Jadi kawan-kawan jangan khawatir, harus ada proses dulu untuk memulangkan jenazah mbaknya ini. Oke, ini kasus kedua. Ada kawan kita, panggil aja si A. Si A ini kabur dari rumah majikan dan ketemu sama si B, sesama teman Indonesia. Si B ini membantu ia mencarikan tempat dan juga membantu menggadaikan paspor si A. Jadi paspor si A ini digadaikan, namun setelah itu si A ini tidak dikasih apapun oleh si B. Dan si B ini telah membawa paspornya si A. Kemudian si B ini bikin woro-woro di sebuah grup kalau si Mbak A ini melarikan diri dan punya utang, akhirnya disebar juga bersama paspornya. Nah, si A ini menyangka kalau ia ini adalah korban dari si B yang telah membawa paspornya. Jadi di situ disuruh ngelapor polisi. Maka jawabanku adalah jangan sampai ngelapor polisi, lebih baik ngelapor ke KJRI. Karena ketika ngelapor ke KJRI secara otomatis Anda aman dengan dokumen Anda. Jangan sampai dokumen Anda nanti dibuat macam-macam. Jadi lebih baik lapor ke KJRI, karena kalau sampai paspornya dibiarkan di tangan orang yang nggak bertanggung jawab, maka bisa menjadi uang, dan ketika menjadi uang nanti Anda yang bakal dikejar-kejar di tanah air. Ya, yang penting matiin dulu paspor Anda. Ada laporan dari KJRI ditembuskan ke polisi, itu lebih baik lagi. Dan kedua, berarti Mbak A ini harus pulang ke Indonesia ketika sudah melapor ke KJRI. Jangan sampai berlarut-larut di sini tanpa dokumen, apalagi status Anda overstay. Ingat, ini bahaya ya. Semoga dengan kejadian ini kita banyak belajar betapa pentingnya paspor Anda. Paspor adalah nyawa. Ketika paspor hilang, berarti Anda juga sama aja kehilangan nyawa di negeri orang. Jadi berhati-hati nggih masalah paspor, jangan sampai digadaikan dan jangan sampai dipinjamkan ke orang lain.
Intinya jaga paspor, jaga nyawa Anda. Semoga bermanfaat. Channel Indiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.